warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kita kembali lagi bertemu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 10. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada hari ini materi kita adalah tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di kota Mekah. Sebelum lebih jauh Ibu membahas tentang materi hari ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad, perjuangan dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, terlebih dahulu marilah kita pelajari tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Mekah merupakan kota suci di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan juga tempat pertama kali wahyu pertama turunnya itu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Akan tapi kota Mekah sebelum datangnya Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan suatu kota yang terkenal dengan masyarakatnya memiliki tradisi yang penuh dengan kesesatan, kufuran, dan juga penyimpangan. Pada masa ini, kota Mekah dikenal sebagai zaman jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Ya, zaman jahiliyah berarti zaman yang penuh kebodohan. Bodoh bukan berarti dari segi keilmuan, tapi bodoh di sini adalah bodoh dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu, masyarakat Mekah dan Arab secara umum memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam perdagangan dan pertanian. Ini tidak terlepas dari letak geografis Mekah yang berada pada jalur perdagangan. Meski demikian, mereka tetap tidak terlepas dari kebodohan. Islam kemudian hadir untuk menghentikan praktik-praktik yang menyesatkan tersebut. Dalam hal kepercayaan, awalnya masyarakat Mekah menganut agama Tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga diteruskan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akan tapi, sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam, mereka mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan dan juga meninggalkan agama Tauhid. Kemudian mereka beralih menyembah berhala. Selain menyembah berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang seperti menyembah jin, hantu, ruh leluhur. Selain itu juga masyarakat Mekah di masa jahiliyah memiliki kebiasaan buruk seperti meminum khamar, berjudi, berzina, merampok, dan menganggap rendah kaum perempuan. Bahkan bayi perempuan yang baru lahir pun mereka bunuh. Selain itu, mereka juga memperlakukan budak-budaknya dengan sesuka hati dan tidak jarang menyiksa mereka serta memperlakukannya layaknya seperti binatang dan barang dagangan yang bisa dijual atau dibunuh sesuka hati. Kondisi masyarakat Mekah sebelum hadirnya Islam. Namun kondisi ini berubah semenjak Islam datang dan membawa perubahan besar bagi masyarakat Mekah. Tentunya perubahan ini tidak terjadi secara instan, butuh waktu dan proses yang sangat panjang yang diawali dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, tepatnya pada saat Nabi berusia yang ke-40 tahun. Adapun wahyu yang pertama diturunkan adalah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah adalah diawali dengan ar-ru'yah as-shadiqah, yaitu mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh, dan dalam mimpinya dimasukkan perasaan untuk selalu ingin menyendiri. Setelah mendapat mimpi tersebut, Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Gua Hiro untuk bertahanus atau berdiam diri. Gua Hiro terletak di Gunung Jabal Nur di kawasan Hijaz sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Gua Hiro merupakan gua kecil dengan panjang 3,5 meter dan lebar 1,5 meter. Dikutip dari ringkasan Sahih Bukhari dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW saat di Gua Hiro didatangi oleh malaikat Jibril.
Saat itu malaikat Jibril datang dan kemudian berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril kemudian merengkuh Nabi sampai Nabi merasa kepayahan. Kembali lagi malaikat Jibril melepaskan Nabi seraya sembari berkata, "Iqra, bacalah." Nabi kemudian berkata untuk kedua kalinya, "Aku tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril merengkuh kembali Nabi hingga Nabi merasa sangat-sangat kepayahan. Hal ini berlangsung sampai 3 kali, sehingga Nabi saat itu merasa sangat kelelahan, hingga akhirnya malaikat Jibril melepaskan Nabi seraya berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah ayat atau wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pulang dalam keadaan bergemetar dan juga merasa menggigil kedinginan layaknya seperti orang demam. Lalu beliau segera menemui istrinya Siti Khadijah dan menceritakan apa yang telah terjadi saat itu kepadanya. Sebagai seorang istri, Siti Khadijah berusaha menenangkan hati Nabi, kemudian memberikan saran kepada Nabi Muhammad untuk menemui saudaranya yang merupakan seorang ahli kitab, yaitu Waraqah bin Naufal. Saat itu beliau menemui Waraqah bin Naufal dan menceritakan segala apa yang ia alami di Gua Hira tersebut. Kemudian Waraqah membuka kitabnya lalu mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ini pernah terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Waraqah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa yang menemui Nabi Muhammad itu merupakan malaikat Jibril. Setelah turunnya wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, maka wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad kembali takut melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Masih substansi dakwah Rasulullah di kota Mekah? Ini dia penjelasannya. Substansi dakwah Rasulullah di Mekah adalah yang pertama, mengajarkan tauhid kepada Allah. Ajaran keimanan merupakan ajaran utama yang diembankan kepada Rasulullah yang bersumber dari wahyu-wahyu ilahi. Ajaran tauhid ini berbekas sangat dalam di hati Nabi dan para pengikutnya, sehingga menimbulkan keyakinan yang kuat, mapan, dan tak tergoyahkan. Dengan keyakinan ini, para sahabat sangat percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Dengan keyakinan ini juga mereka percaya bahwa Allah akan memberikan kebahagiaan hidup kepada mereka. Dengan keyakinan ini pula para sahabat mampu bertahan serta tetap berpegang teguh pada agama ketika mereka mendapat tantangan dan siksaan yang amat keji dari pemuka Quraisy. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Nabi Muhammad mengajak agar sikap dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan masyarakat Arab seperti berjudi, meminum keras, berzina, membunuh, dan kebiasaan buruk lainnya ditinggalkan. Selain itu, karena pribadi Nabi Muhammad adalah dengan akhlaknya yang luhur, ajarannya untuk memperbaiki akhlak juga bersumber dari Allah. Dalam firman-Nya, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Kita akan lanjutkan kembali materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.